Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Syah Kuala. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pencernaan dan sistem perkemihan serta sistem endokrin. Pada sistem pencernaan yang perlu kita perhatikan adalah pada area mulut itu kita bisa melihat mukosa, kelembapan, bentuk gigi, serta karang gigi atau tanda-tanda infeksi lainnya seperti pemeriksaan pada mulut Bapak. Coba Bapak buka mulutnya. Buka mulutnya, Pak. Hah? Lidahnya keluar? Oke. Pada bagian abdomen dapat kita infeksi adalah bentuk dari abdomen tersebut. Bentuk abdomen terdapat pada cembung, cekung, dan cembung-cekung. Nah, pada pasien dengan abdomen yang cembung itu biasanya terdapat pada pasien-pasien dengan obesitas. Pada pasien cekung biasanya itu terdapat pada pasien cekung, abdomen yang cekung biasa terdapat pada pasien malnutrisi, serta pada pasien cembung-cekung itu ditandai biasanya pada pasien yang mengalami massa pada abdomen tersebut. Pemeriksaan auskultasi pada bagian peristaltik pasien dan mendengarkan juga pada pasien. Kita juga bisa melihat 6F. F yang pertama itu adalah fat. Itu biasanya bisa dijumpai pada pasien dengan obesitas. F kedua itu adalah fluid atau cairan. Biasa kita dapat temukan pada pasien-pasien asites. F ketiga itu adalah flatus. Itu biasa terjadi pada ibu-ibu hamil. F keempat itu adalah flatus gas, terjadi pada pasien dengan ileus kronis. F kelima itu adalah feses, itu biasa kita terdapat pada pasien konstipasi. F keenam itu adalah fetal cancer atau pada pasien yang mengalami massa pada area abdomen. Pemeriksaan berikutnya adalah pada pemeriksaan abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, serta kuadran kiri bawah. Dan pada abdomen juga bisa dibagi menjadi 9 region. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen. Seperti kita ketahui adalah di abdomen memiliki beberapa organ seperti organ hati, limpa, dan ginjal. Tapi saat ini saya akan memeriksa 2 organ saja, organ hati dan organ limpa. Pada pemeriksaan abdomen kita dapat melihat membagi menjadi 4 kuadran sisi kanan atas, kuadran sisi kiri atas, kuadran sisi kanan bawah, dan kuadran sisi kiri bawah. Nah, pada pemeriksaan ini juga beberapa literatur menyebutkan pada abdomen dapat dibagi menjadi 9 region. Nah, pada pemeriksaan yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan perkusi dan palpasi. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan perkusi pada hepar. Ya. Pemeriksaan perkusi ini dapat dimulai dari bagian atas atau dari bagian bawah, atau dari bagian caudal ke kranial. Bisa kita perhatikan seperti berikut. Kita akan melakukan pemeriksaan dari atas, ya, kita dengar. Perkusi, suaranya masih sonor. Nah, di sini kita tandai bahwa suara sudah berubah menjadi dullness. Kita ukur dari bawah. Nah, di sini juga posisinya sudah terdengar suara dullness. Artinya di sini juga akan kita tandai pada lobus
hepar kanan. Setelah perkusi tadi kita lakukan, ada tanda yang sudah kita berikan ya pada lobus kiri dan lobus kanan. Nah, pada lobus kanan, tanda yang kita tanda tadi kita ukur normalnya itu adalah 8 sampai dengan 12 cm. Pada lobus kiri 4 sampai dengan 8 cm. Nah, bila ada pembesaran hepar, kita akan nilai normalnya akan melebihi dari nilai normal yang sudah ditetapkan. Baiklah, kita akan memeriksa pada lobus hepar bagian kiri dimulai dari atas epistratum atau di garis midsternum. Bunyinya masih timpani. Nah, di sini sudah mulai dullness. Kita coba dari atas. Nah, di sini juga sudah terdengar bunyi dullness. Pada pemeriksaan limpa dapat kita mulai dari interkosta 6 ya, interkosta 6 pasien di sini atau di bawah dari arkus kosta kiri. Kita akan dengarkan suara ketukannya. Ya, timpani. Oke ya, di sini area ini tidak terdengar suara seperti timpani dan terdengar suara dullness. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan acid test pada pasien ini. Nah, pemeriksaan acid test ini kita dapat lakukan dengan 3 metode. Yang metode pertama ada shifting dullness, di mana cairan akan berpindah dari satu sisi ke sisi berikutnya. Pemeriksaan kedua undulating fluid atau fluid test wave, di mana kita akan merasakan getaran gelombang dari cairan yang ada di abdomen. Pemeriksaan terakhir yang dapat kita lakukan itu adalah pemeriksaan paddle ya, di mana di sini cairannya itu di bawah biasa 200 cc. Nah, pemeriksaan pada 3 metode ini, metode 1 dan metode 2 itu biasanya akan terdeteksi cairan di atas dari 500 cc. Tapi pada pemeriksaan paddle side ini cairan lebih kurang dari 200 cc. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan metode pertama, yaitu shifting dullness. Pemeriksaan shifting dullness ini dapat dilakukan dari tengah ya, umbilikal ke posisi lateral ya. Kita coba normalnya pada pasien pada abdomen itu akan terdengar suara timpani. Ya, kita coba perkusi. Ya. Nah, bila terdapat suara dullness di satu area, kita dapat meminta pasien untuk memiringkan di salah satu sisi. Coba Pak, kita miringkan ke sisi. Oke, tunggu beberapa detik. Nah, kita coba perkusi lagi. Nah, di sini sudah terdengar suara timpani, artinya perpindahan cairan sudah ke sisi yang paling rendah ya, cairan berpindah dari gravitasi. Ya, Pak, balik. Kita akan melakukan pemeriksaan dengan metode kedua, yaitu undulating test atau fluid test wave. Untuk pemeriksaan undulating fluid atau fluid wave test, kita minta pasien untuk melakukan penekanan pada area umbilika. Coba Pak, ya. Di sini tangan kita itu menahan satu bagian sisi pasien, dan satu sisi lagi menepuk area abdomen. Apabila saat kita melakukan pemeriksaan undulating test atau fluid test wave ini, bila terdapat cairan, akan terasa seperti cairan ombak yang membentur di area-area abdomen saat kita lakukan penumpukan. Pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan paddle size. Ya, paddle size ini
biasa jarang dilakukan karena sedikit sulit biasanya karena melihat kondisi pasien yang harus stabil. Kenapa? Biasanya untuk pemeriksaan Paddle Sand ini umumnya cairan-cairan yang di abdomen di bawah dari 200 cc. Biasanya juga dokter untuk mencurigai ada penumpukan cairan, kita dapat berkolaborasi dengan bagian penunjang untuk melakukan ultrasonik ya atau USG pada abdomen. Berikut saya akan praktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada paddle size. Ini adalah posisi paddle size ya. Pengukuran pengetesan pada paddle size ini kita dapat lakukan seperti ini ya. Kita mengetuk perkusi ya dari atas sampai bawah sampai bagian umbilikal. Jadi kalau misalnya ada cairan itu akan terasa di bagian bawah dari abdomen pasien atau dekat umbilikal pasien. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada abdomen. Ya, tujuannya adalah kita agar mengetahui adanya nyeri tekan ataupun massa pada organ-organ yang ada pada abdomen. Palpasi dapat dilakukan di seluruh lapang abdomen atau kuadran abdomen. Kita coba tekan. Pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada hepar, palpasi pada hepar. Kita akan palpasi pada hepar. Seperti kita ketahui, kalau misalnya pemeriksaan pada hepar, kita menggunakan teknik ya, tangan kita seperti ini, seperti C. Dan tangan satu lagi untuk memegang area bawah pasien. Kita angkat sedikit posisi punggung pasien. Tangan ya, kita coba menyisir atau meraba sampai dengan arcus costae pasien ya. Kita coba tarik nafas Pak. Oke, tarik nafas ya. Ini arcus costae ya. Di sini tidak teraba ada pembesaran pada hepar. Kita akan melakukan pemeriksaan lien ya atau limpa. Dapat kita melakukan dengan teknik Schaffner namanya, dari tulang arcus costae menyilang ke umbilikal dan ke sias. Prakteknya kita lihat sebagai berikut. Untuk melakukan pemeriksaan lien ya, kita dapat tarik garis Schaffner ya dari arcus costae, kita tarik ke umbilikal pasien dan ke sias. Nah, dari garis ini kita bagi menjadi 4, di mana umbilikal menjadi bagian tengah atau bagian 4. Di sini Schaffner 1, sini Schaffner 2, Schaffner 3, Schaffner 4, Schaffner 5, Schaffner 6, Schaffner 7 dan Schaffner 8. Dan kita mulai pemeriksaan palpasi pada lien ya. Coba kita angkat sedikit Pak perutnya, tarik nafas Pak. Oke, kita tahan ya. Oke ya, di sini ya, liennya ya. Yang terakhir yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan appendicitis. Seperti kita ketahui, pemeriksaan appendicitis ini dapat dilakukan dengan empat metode, yaitu dengan metode McBurney, selanjutnya bubble size, pisau size, dan obturator size. Untuk pemeriksaan McBurney ya, kita lihat di sini dari umbilikal ke sias dapat kita tentukan letak dari appendicitis ya. Kita lihat ini titik umbilikal, di sini sias ya. Kita bagi sepertiganya ya. Di sini terletak appendik dari pasien tersebut. Jadi kalau misalnya ada nyeri tekan pada bagian ini ya, pasien dapat kita curigai mengalami appendicitis ya. Untuk pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan bubble size ya. Nyeri tekan berlawanan dari arah Barney tadi di bagian ini ya. Kalau misalnya pasien ditekan bagian ini dan terasa nyeri di bagian ini, pasien juga dicurigai positif dengan appendicitis. Berikutnya akan kita lakukan tes visual size ya. Kita coba pada pasien ini.
kita minta pasien untuk mengarah ke sisi kiri, baik ke sisi kiri Pak. Lalu tarik kaki, tahan ke ini, ke belakang. Ya, kalau misalnya terasa nyeri pada bagian appendix itu positif, pasien dicurigai appendicitis. Metode terakhir kita akan melakukan tes obturator science ya. Kita minta pasien untuk melakukan fleksi bagian atas sambil kita putar ya. Kita lihat sekarang, coba Pak, kakinya Pak naik ke atas Pak. Oke, kita coba putar ya. Apabila merasa nyeri, itu pasien dicurigai terdapat appendicitis. Jadi misalnya dari keempat tes tersebut pasien terdapat nyeri, dapat kita tarik kesimpulan pasien mengalami appendicitis.